Semuanya bagaimana kabarnya? Gimana Titit sehat? Kue lebaran sudah habis belum? Gimana berat badan naik nggak? Oh iya, kali ini saya akan melanjutkan rekapan film Turn On 2 yang sudah berbulan-bulan saya hentikan. Oh ya, buat kalian yang belum nonton Turn On episode 1 bisa cek deskripsi atau buka aja profil gua. Anjing. Yaudah, gak usah banyak baca di awal. Mari kencangkan celana mantan dan kita katakan semuanya cerot di dalam. Film diawali dengan adegan yang menganjingkan. Andreas bertemu dengan Zizi di sebuah restoran. Hanya saja, ia mengajak Maria untuk berpura-pura pacaran. Dan mesra-mesraan dengan Andreas guna membuat Zizi cemburu. Lalu scene berganti di mana Maria sempat berhenti di depan ruko. Ia sangat bermimpi bisa menyewa ruko tersebut untuk bisnis toko kuenya tersebut. Lamunannya pun buyar, maksud saya saat Diko meneleponnya karena lagi sedang sange-sangenya. Ternyata Diko menembak Maria tepat di dalam, sehingga membuatnya hamil. Bahkan ia mengajak Maria untuk kawin lari. Tapi dengan mantap Maria menolak tawaran si Diko hingga membuat Diko hampir lompat ke laut. Alasan Maria, mereka beda kasta, sosial, dan tidak mungkin bersatu. Diko anak orang kaya, sedangkan Maria anak orang miskin yang hidup serba pas-pasan. Terkadang Maria juga open BO untuk kelangsungan hidupnya. Seperti yang kita tahu di episode pertama kalau Andreas tidak bisa ngaceng karena kejadian 2 tahun yang lalu. Tititnya hanya on di pagi hari, tapi ketika ketemu cewek, tititnya loyo. Ketika di kantor, Laura menggoda Andreas yang pada akhirnya Laura tahu bahwa Andreas lemah syahwat. Karena waktu Laura berhasil merayu Andreas untuk melakukan adegan pengencerotannya, ternyata titik Andreas tidak berdiri yang membuat Laura kesal dan akhirnya membeli dildo-dildoan. Si Andreas mah goblok atuh. Lalu gosip itu menyebar di lingkungan kantor bahkan masuk ke telinga Maria. Siangnya, Laura dan Diko jalan-jalan di tepi pantai. Laura menceritakan kepada Diko bahwa Andreas tidak bisa ngaceng, yang membuat Diko langsung tertawa dan mengajak Laura mantap-mantap. Dan hal yang paling mengejutkan lagi adalah Laura dan Diko ini ternyata sudah dijodohkan oleh orang tua mereka. Namun, keduanya tidak saling mencintai dan akhirnya mencari pasangan masing-masing. Scene berganti di restoran, mereka makan siang bersama di mana restoran tempat mereka makan ada Kak Tere, kakaknya Andreas dan Maria yang sedang makan bersama. Andreas sebenarnya mempertimbangkan juga nasihat soal Solena di episode pertama. Ia harus bisa selesai dengan masa lalunya agar tititnya bisa berdiri lagi. Tapi saat ia berniat untuk bertemu dengan Zizi, lagi-lagi ia melihat pemandangan yang benar-benar menganjingkan. Scene berganti memperlihatkan Kak Tere yang sedang marah. Tere mengira hubungan Andreas dan Maria itu serius. Itulah kenapa ia mengajak Maria bertemu dengannya dan membicarakan tentang hubungan yang lebih lanjut. Maria sebenarnya sudah berusaha menghindar dengan berpura-pura kalau hubungan mereka sudah putus karena Maria minder dengan status sosial mereka yang tidak setara. Ternyata di sini Tere tidak mempermasalahkan itu. Tere bahkan berjanji akan membantu dan mengatasi agar hubungan Maria dan Andreas terus berlanjut. Scene berganti, malam pun tiba. Di rumah sang ayah, Tere mengadukan perkara itu pada ayahnya. Dan keluarga sepakat untuk menikahkan Andreas dan Maria. Andreas tidak punya pilihan lain, begitu juga Maria yang sudah sange-sangenya. Maria baru saja dipecat dari kantor Andreas karena Maria sudah melanggar peraturan dan sedikit lagi mereka akan menikah. Di sini Andreas memarahi Maria karena Maria ini salah. Dan scene berganti, malam pun tiba. Maria yang sedang menulis buku di rumahnya kesal. Dia dibuat kesal oleh Andreas karena saya dipecat oleh Andreas. Tidak tahu kenapa alasannya. Tiba-tiba dia membaca surat kontrak yang menandatangani bahwasannya kita akan menikah besok pagi. Acara pernikahan pun dimulai besok pagi. Wah, buru-buru banget nih. Dan di mana yang kita tunggu-tunggu, akhirnya Maria dan Andreas pun menikah dan hidup bahagia di suatu pulau di Jakarta. Dan gak tahu kenapa bisa nggak ya si Andreas bakalan ngaceng sama si Maria ya, karena gue juga nggak bakal tahu nih. Kita kan belum coba. Menurut data yang gue rekap di Zimbabwe ya, kayaknya si Andreas bakal beli ini obat penguat karena buat mengemuasi si Maria. Dan akhirnya tamat ending yang sangat mencipokkan.
Mana sih cipokannya kok lama sih? Coba abis ini 1, 2, 3. Yuk 1, 2, 3. Aji nggak cipok-cipokan. Ini dia nih. Ending yang sangat mencipokan. Menurut analisis simple saya, bahwasannya si Andreas ini adalah cowok yang saling munafik. Menurut saya dia munafik banget karena sebenarnya dia mau sama Maria, tapi dia nggak bisa move on sama si yang lupa namanya, sebut aja Mawar. Nah, jadi di sini bisa-bisanya laki-laki, kuatkan titik Anda, jangan sampai lemah. Terima kasih sudah menonton video ini dan subscribe.